Makin panas. Alumni UGM bergerak, ultimatum rektor dan Jokowi soal dugaan ijazah palsu. Berikut pernyataan sikap dari Relagama bergerak, ya. 1. Meminta kepada Rektor UGM beserta staf rektor terkait, Dekan Fakultas Kehutanan beserta staf dekan terkait untuk bersama-sama memberikan keterangan resmi kepada publik secara jujur dan transparan tentang riwayat pendidikan saudara Joko Widodo di UGM hingga status ijazahnya. 2. Meminta kepada saudara Joko Widodo dengan sukarela, itikat baik dan gembira untuk menunjukkan ijazah sarjananya dalam kurung S1 kepada publik secara apa adanya. 3. Permintaan kami yang tersebut pada poin 1 dan 2 sudah selayaknya dilakukan dengan cara seksama, cermat dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. 4. Permintaan kami yang tersebut pada poin 1 dan 2 akan menjadi catatan sejarah yang sangat penting di kemudian hari. Oleh karena itu, sudah selayaknya dilaksanakan di kampus UGM sebagai rumah besar untuk sivitas akademika UGM dan para alumninya. 5. Jika permintaan kami yang tersebut pada poin 1 dan 2 dalam waktu 1 kali 24 jam sejak surat pernyataan ini diterima oleh yang bersangkutan dan tidak dipenuhi permintaan kami, maka dengan sikap mufakat dan bulat kami menyatakan mosi tidak percaya kepada para pihak tersebut. 6. Berdasar mosi tidak percaya yang tersebut dalam poin 5, kami meminta kepada Rektor UGM dan staf rektor terkait, Dekan Fakultas Kehutanan dan staf dekan terkait beserta staf di UGM lainnya yang terlibat dalam kasus dugaan ijazah palsu saudara Joko Widodo untuk segera mengundurkan diri dari status dan jabatannya dengan tanpa syarat. 7. Berdasar mosi tidak percaya yang tersebut pada poin 5, kami simpulkan bahwa saudara Joko Widodo bukanlah alumni Universitas Gadjah Mada. Saya ulangi ya. 7. Berdasar mosi tidak percaya yang tersebut pada poin 5, kami simpulkan bahwa saudara Joko Widodo bukanlah alumni Universitas Gadjah Mada. Bangun Sutoto yang tercatat sebagai koordinator berharap pernyataan sikap tersebut berkontribusi mengakhiri kasus dugaan ijazah palsu Jokowi secara tuntas, adil dan transparan. Oke, sobat RH sekalian, itu tadi pernyataan dari Relagama ya, relawan bergerak Gadjah Mada. Lalu apa masalahnya? Kan mudah sekali dipenuhi tuntutan tersebut. Tinggal ditunjukkan ijazahnya, tempatnya di UGM, press conference. Lalu UGM memperkuat dengan data dan fakta yang mereka punya. Pertanyaannya adalah, apakah Joko Widodo berani melakukan ini atau tidak? Kan itu persoalannya dari kemarin. Dari kemarin itu persoalannya. Apakah dia berani menunjukkan ijazah yang katanya asli ke depan publik untuk mengakhiri segala spekulasi dan incaran-incaran kepada anak bangsa untuk dipenjarakan karena mengucapkan bahwa ijazah Jokowi itu palsu? Kan itu persoalannya. Sebenarnya kalau dari perkembangan terakhir, mulai dari skripsinya yang amburadul, visa KKN-nya nggak clear, kemudian ijazahnya juga tidak identik dengan 3 pembanding lain, bahkan sekarang sudah ada ijazah lain yang tidak identik lagi, terutama juga malah tambah fenomena ada temuan bahwa ada petunjuk ya, bahwa kemungkinan ada UPP atau Universitas Pramuka gitu, kemudian ada banyak nama-nama yang bisa memberikan kesaksian. Kalau hal ini biarin terus, narasi-narasi kebohongan, narasi-narasi fitnah, hoax itu terus berkembang. Bahkan sampai anak-anak kecil saja pun tahu bahwa Pak Jokowi itu memegang ijazah palsu. Ini sangat keterlaluan. Terjadi polarisasi di mana-mana. Itu kita tidak mau bangsa ini terpecah belah.
Sebagai terlapor, Roy Suryo CS mengatakan bahwa proses hukum di Polda Metro Jaya semestinya menunggu gelar perkara khusus yang menurutnya akan dilakukan di Barreskrim Mabes Polri. Namanya gelar perkara khusus ya gitu, dan saya sangat mendukung itu gitu, karena saya adalah termasuk nantinya akan dihadirkan oleh teman-teman TPU dalam proses yang ada di Barreskrim, di Badan Reserse Kriminal di Mabes Polri. Jadi itu yang lebih penting. Sementara yang ada di Polda Metro Jaya itu kan ada dua kasus ya gitu, artinya kasus yang dilaporkan oleh Joko Widodo dan kasus gabungan dan yang dilaporkan oleh orang-orang yang 5 Polres kemudian jadikan satu. Itu seharusnya menunggu apa yang ada di Barreskrim gitu loh, karena kan yang ada di Barreskrim itu untuk membuktikan ijazah dari Joko Widodo itu terbukti palsu atau tidak. Lantas, bagaimana sebenarnya proses hukum yang kini tengah ditangani Polda Metro Jaya? Apa atau siapa yang sebenarnya mereka bidik? Ada beberapa pendapat ahli yang belum penyelidik terima balik hasil legal opinionnya, ahli dari digital forensik, kemudian ahli bahasa Indonesia, kemudian ahli hukum ITE, kemudian ahli sosial hukum, ahli psikologi massa, grafologi, dan ahli hukum pidana. Di tengah langkah itu, Polda Metro Jaya pun blak-blakan. Mereka benar-benar berhati-hati dalam menangani kasus yang menimbulkan polemik panjang. Yang jelas, dalam proses penyelidikan atau penerimaan laporan dari masyarakat, maka tim yang mengawali tugasnya dalam proses penyelidikan itu harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan SOP yang berlaku ya. Penyelidik itu sedang mengumpulkan fakta-fakta ya, fakta-fakta. Ada beberapa barang bukti yang juga sudah diamankan oleh tim penyelidik. Fakta-fakta ini kemudian dikumpulkan sehingga menjadi peristiwa yang utuh. Nanti akhirnya dilakukan gelar perkara. Nanti setelah faktanya utuh dikumpulkan, baru dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa yang sedang didalami ini ada dugaan tindak pidana atau tidak. Dari kacamata hukum pidana, selain kehati-hatian, Polda Metro Jaya juga diingatkan agar berpegang pada prinsip penegakan hukum. Meskipun sebelumnya Mabes Polri telah melakukan gelar perkara, namun penyidik Polda Metro Jaya juga berwenang melakukan penyelidikan lagi sebelum sampai di tahap gelar perkara. Meskipun sudah ada pemberitahuan itu, kalau nggak salah Polda Metro Jaya nggak menghentikan dia jalan terus, ya kan? Baik laporannya Jokowi yang ke Barreskrim maupun yang di Polda Metro Jaya laporannya yang ijazah palsu itu jalan terus. Nah, menurut saya ini bagus, gitu. Artinya Polda walaupun secara hierarkis dia ada di bawah Mabes, dia punya kemandirian, gitu ya. Ketika hukum itu ditegakkan, maka garis komando atasan bawahan itu menurut saya tidak jalan. Yang harus jalan adalah penegakan hukumnya. Tuh, karena itu saya mendorong kasus ini bisa sampai ke pengadilan. Tersangkanya para pelapor ini ya, nah itu nggak ada masalah. Ya, dia biar sampai ke pengadilan supaya jelas ijazah palsu, persoalan ijazah palsu itu ini. Walaupun sekali lagi tidak mempengaruhi masa kepresidenan dia, karena dia secara persyaratan tidak memenuhi, yaitu tamat SLA itu. Ya memang bukan pembimbing skripsi Pak Kasem, saya memang bukan pembimbing skripsi. Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Pembimbing saya Bapak Kasmujo. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih
karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali ya. Karena memang saya sejak lama saya tahu pasar pramuka pojok itu ya tempat mereka yang menginginkan kebutuhan dokumen ya, dokumen penting tapi palsu, dan itu kualitasnya bisa 99% loh. Bahkan visa Amerika aja bisa mereka palsu. Oh, visa Amerika dan itu lolos kalau dipakai ke Amerika? Lolos. Oke. Gila kan, lolos. Nah, kan jadi di situ tidak ada yang tidak terlibat dalam persoalan kayak gitu. Memang covernya adalah pengetikan, pencetakan skripsi, semua sama. Tapi kegiatannya yaitu, dan itu bahkan semacam hasil lab dari Sukovindo itu bisa dibuat dan lolos. Oke, ya. Hasil lab batu bara segala macam, emas itu bisa mereka buat. Oke. Jadi kalau ijazah aja tidak terlalu sulit. Jadi gitu ya. Jadi memang ini dari kenal lama ya sebenarnya di pasar pramuka. Sudah semua orang tahu semua. Semua orang tahu. Saya besar di Jakarta, lahir di Jakarta, saya hafal lah. dan pengakuan Dito dulu banyak sekali politisi PDIP yang generasi yang lama, tapi katanya kalau waktu dulu kesepakatan bersenjata larinya ke situ gitu ya katanya. Sudah pasti. Nah, kemudian kita tahu bahwa Pak Iman kan disebut dosen ya. Jadi sebetulnya sebutan dosen itu karena dia langganan para mahasiswa. Jadi dosennya bukan kaitannya karena beliau jadi dosen di Universitas Mustopo, bukan ya? Tapi karena awal dia sudah dipanggil dosen di situ, Mas. Karena dia tukang bikin skripsi mahasiswa. Gitu loh, langganan mahasiswa. Entah itu plagiat apa ya, semua diselesaikan di situ gitu loh. Gitu. Jadi ini cukup tokoh yang dikenal dong ya di pramuka pojok itu beliau ya? Oh dia dikenal karena memang mereka termasuk paling lama dan dari bawah ya. Dan kemarin saya kumpulin teman-teman saya yang dari sana juga ya kan, dan kebetulan juga mereka yang dari sana tuh ada yang asli orang kampung situ gitu ya. Dia juga beraktivitas di sana. Isu dugaan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kian memanas dan menyedot perhatian publik. Belakangan ini, sorotan tertuju pada pasar pramuka yang disebut-sebut sebagai lokasi pencetakan ijazah tersebut. Di tengah kontroversi yang belum menemukan titik terang, muncul pernyataan sikap dari kelompok yang menamakan diri relawan alumni Universitas Gadjah Mada Bergerak. Kelompok ini mengaku sebagai gabungan alumni UGM. Ketua Kagama Cirebon Raya, Heru Subagia, mengatakan bahwa ia baru saja menerima pesan pernyataan dari kelompok relawan tersebut. Ia, barusan itu dapat 30 menit yang lalu, ujar Heru kepada media, Kamis, 3 Juli 2025. Dalam pernyataan sikap itu, gabungan alumni UGM dari lintas angkatan dan lintas fakultas menyebut diri mereka sebagai Relagama Bergerak atau relawan alumni Universitas Gadjah Mada Bergerak. Relagama Bergerak lahir atas dasar niat, ide, dan semangat bersama untuk berkontribusi menjaga nama baik alma mater serta menjunjung tinggi marwah UGM sebagai PTN yang melambangkan kampus perjuangan dan kerakyatan Indonesia, tertulis pada pernyataan sikap tersebut. Lebih lanjut, setelah mencermati dinamika dugaan ijazah palsu Jokowi, Relagama Bergerak sepakat untuk menyatakan pendapat. Relagama Bergerak menegaskan bahwa mereka menjunjung tinggi prinsip kejujuran, berdasar nilai-nilai objektivitas, dan keterbukaan informasi kepada publik. Berikut ini isi pernyataan sikap dari Relagama Bergerak. 1. Meminta kepada Rektor UGM beserta staf rektor terkait, Dekan Fakultas Kehutanan beserta staf dekan terkait, untuk bersama-sama memberikan keterangan resmi kepada publik secara jujur dan transparan tentang riwayat pendidikan Saudara Joko Widodo di UGM hingga status ijazahnya. 2. Meminta kepada Saudara Joko Widodo dengan sukarela, itikat baik, dan gembira untuk menunjukkan ijazah sarjananya, S1, kepada publik secara apa adanya. 3. Permintaan kami yang tersebut pada poin 1 dan 2,
sudah selayaknya dilakukan dengan cara seksama, cermat, dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. 4. Permintaan kami yang tersebut pada poin 1 dan 2 akan menjadi catatan sejarah yang sangat penting di kemudian hari. Oleh karena itu, sudah selayaknya dilaksanakan di kampus UGM sebagai rumah besar untuk sivitas akademika UGM dan para alumninya. 5. Jika permintaan kami yang tersebut pada poin 1 dan 2 dalam waktu 1x24 jam sejak surat pernyataan ini diterima oleh YBS dan tidak dipenuhi permintaan kami, maka dengan sikap mufakat dan bulat kami menyatakan mosi tidak percaya kepada para pihak tersebut. 6. Berdasar mosi tidak percaya yang tersebut pada poin 5, kami meminta kepada Rektor UGM dan staf rektor terkait, Dekan Fakultas Kehutanan dan staf dekan terkait, beserta staf di UGM lainnya yang terlibat dalam kasus dugaan ijazah palsu Saudara Joko Widodo untuk segera mengundurkan diri dari status dan jabatannya dengan tanpa syarat. 7. Berdasar mosi tidak percaya yang tersebut pada poin 5, kami simpulkan bahwa Saudara Joko Widodo bukanlah alumni Universitas Gadjah Mada. Bangun Sutoto, selaku koordinator, menyampaikan harapannya agar pernyataan sikap tersebut dapat menjadi kontribusi nyata dalam menyelesaikan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi secara tuntas, adil dan transparan.